Pernahkah kalian mendengar kisah tentang pertarungan epik antara Sunan Kalijaga, seorang wali yang penuh kebijaksanaan, melawan Ki Sejati, pendekar sakti dengan ilmu rawa rontek yang menggetarkan? Ini bukan sekadar cerita tentang kekuatan, tetapi juga tentang perjuangan spiritual, penyesalan, dan kebangkitan seorang manusia dari kegelapan menuju cahaya. Simak hingga akhir untuk mengetahui bagaimana kebenaran akhirnya menang dan mengubah segalanya. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh inspirasi ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, seorang pendekar sakti bernama Ki Sejati muncul sebagai ancaman besar. Ia dikenal memiliki ilmu kanuragan yang sangat tinggi, membuatnya nyaris tak terkalahkan dalam pertarungan. Selain itu, ia menguasai ilmu rawa rontek, yang membuatnya kebal terhadap kematian. Ki Sejati memanfaatkan kekuatannya untuk menindas rakyat kecil, memungut pajak tinggi, dan merampas harta benda mereka. Tidak ada seorang pun yang berani melawannya, karena setiap upaya melawan berakhir dengan kematian. Rakyat desa hidup dalam ketakutan. Mereka menyaksikan saudara dan tetangga mereka ditindas tanpa belas kasihan oleh Ki Sejati dan pengikutnya. Banyak yang mencoba melarikan diri ke desa lain, tetapi ancaman Ki Sejati menyebar luas hingga ke pelosok. Keberadaan pendekar sakti ini menjadi momok yang menakutkan, hingga akhirnya kabar tentang penderitaan rakyat sampai ke telinga Sunan Kalijaga, seorang wali yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kekuatannya. Mendengar kabar ini, Sunan Kalijaga merasa terpanggil untuk membantu. Ia tahu bahwa tindakan Ki Sejati bukan hanya merusak kehidupan duniawi, tetapi juga membahayakan iman dan akhlak masyarakat. Dengan niat tulus untuk menegakkan keadilan atas nama Allah, Sunan Kalijaga memutuskan untuk turun tangan. Namun, ia memahami bahwa melawan seorang seperti Ki Sejati membutuhkan strategi dan doa yang kuat. Di tengah penderitaan mereka, para pemuka desa akhirnya mengirim utusan untuk menemui Sunan Kalijaga. Dengan hati yang penuh harapan, mereka meminta bantuan kepada wali yang selama ini dikenal sebagai pelindung kaum lemah. Sunan Kalijaga menyambut mereka dengan penuh perhatian dan mendengarkan setiap keluhan yang disampaikan. Ia merasa iba melihat betapa besar ketakutan rakyat terhadap Ki Sejati. Para utusan menceritakan bagaimana Ki Sejati memanfaatkan ilmu hitam untuk menaklukkan siapapun yang menentangnya. Bahkan, banyak orang sakti dari desa lain yang mencoba melawan Ki Sejati, tetapi akhirnya mereka tewas tanpa meninggalkan jejak. Situasi ini membuat rakyat semakin terpuruk, dan mereka merasa hanya Sunan Kalijaga yang memiliki kekuatan spiritual untuk menghentikan kejahatan ini. Setelah mendengar cerita mereka, Sunan Kalijaga mengambil waktu sejenak untuk berdoa memohon petunjuk dari Allah. Ia yakin bahwa kekuatan sejati berasal darinya, bukan dari ilmu duniawi. Sunan Kalijaga kemudian meyakinkan rakyat bahwa ia akan melakukan yang terbaik untuk menghentikan Ki Sejati. Namun, ia juga mengingatkan mereka untuk tetap berdoa dan menjaga iman mereka kepada Allah di tengah ujian ini. Sunan Kalijaga memutuskan untuk mengunjungi desa yang paling menderita akibat kekejaman Ki Sejati. Sesampainya di sana, ia melihat keadaan rakyat yang sangat mengenaskan. Rumah-rumah rusak, sawah-sawah terbengkalai, dan wajah penduduk dipenuhi ketakutan. Mereka langsung mengenali Sunan Kalijaga dan bergegas menyambutnya dengan penuh harapan. Dalam sebuah pertemuan di balai desa, mereka menceritakan penderitaan mereka secara lebih rinci. Sunan Kalijaga mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan nasihat agar rakyat tetap tabah dan berserah diri kepada Allah. Ia mengajarkan mereka untuk tidak kehilangan harapan dan terus berdoa agar pertolongan Allah segera datang. Meski dalam hatinya ia merasa prihatin, ia tetap menunjukkan ketenangan agar rakyat tidak semakin putus asa. Segala sesuatu ada ujungnya, dan kezaliman tidak akan bertahan lama, katanya dengan suara penuh keyakinan. Setelah mendengarkan rakyat, Sunan Kalijaga menyampaikan niatnya untuk menghadapi Ki Sejati. Ia meminta rakyat untuk tidak ikut campur dalam pertarungan tersebut, karena hal itu dapat membahayakan mereka. Sebaliknya, ia meminta mereka untuk menguatkan doa dan memperbaiki hubungan dengan Allah. Dengan keyakinan bahwa kebenaran akan selalu menang, Sunan Kalijaga memulai rencananya untuk menantang Ki Sejati. Sunan Kalijaga tidak serta-merta menyerbu Ki Sejati. Ia tahu bahwa melawan pendekar seperti itu membutuhkan strategi yang matang dan kekuatan spiritual yang kuat. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri di tempat yang tenang untuk bermunajat kepada Allah. Dalam kesendirian,
Ia memohon petunjuk tentang cara terbaik untuk menghadapi ilmu hitam dan kekuatan Ki sejati yang dianggap tak terkalahkan. Melalui doa dan perenungan, Sunan Kalijaga mulai memahami bahwa kekuatan Ki sejati bersumber dari ketergantungannya pada ilmu duniawi. Ilmu rawa ronteknya, yang membuatnya kebal mati, tidak berasal dari kekuatan sejati, melainkan dari perjanjian dengan makhluk gaib yang menguasai hawa nafsunya. Kesadaran ini memberikan Sunan Kalijaga kepercayaan diri untuk melawannya, bukan dengan kekerasan fisik, tetapi dengan kekuatan doa dan kebijaksanaan. Setelah mendapatkan pencerahan, Sunan Kalijaga juga mempersiapkan mental dan fisiknya. Ia berpuasa untuk membersihkan hati dan memperkuat hubungan dengan Allah. Ia menyadari bahwa pertarungan ini bukan sekadar pertempuran antara dua pendekar, tetapi juga ujian iman. Dengan hati yang mantap dan tekad yang kuat, ia bersiap untuk memulai perjalanan menuju wilayah kekuasaan Ki Sejati. Sunan Kalijaga memulai perjalanan panjang menuju tempat tinggal Ki Sejati. Di sepanjang jalan, ia melewati berbagai desa yang juga terdampak kekejaman pendekar itu. Meskipun perjalanan ini penuh rintangan, Sunan Kalijaga tetap melangkah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Di setiap desa yang ia lewati, ia menghibur rakyat, mengajarkan doa-doa, dan memperkuat iman mereka agar tidak gentar menghadapi kezaliman. Namun, perjalanan ini tidak mudah. Ki Sejati, yang menyadari kedatangan Sunan Kalijaga, mengirimkan berbagai halangan untuk menggagalkan misinya. Salah satu rintangan pertama adalah sekelompok perampok yang dikendalikan oleh ilmu hitam. Sunan Kalijaga menghadapi mereka dengan tenang, mematahkan serangan mereka tanpa menggunakan kekerasan, melainkan dengan doa dan kebijaksanaan. Perampok-perampok itu akhirnya melarikan diri, ketakutan oleh kekuatan spiritual Sunan Kalijaga. Di tengah perjalanan, Sunan Kalijaga juga menghadapi ujian spiritual. Ia dihantui oleh pikiran-pikiran negatif yang mencoba menggoyahkan keyakinannya. Namun, melalui zikir dan doa yang terus-menerus, ia berhasil menjaga hati dan pikirannya tetap lurus. Ujian-ujian ini hanya membuat tekadnya semakin kuat, karena ia yakin bahwa pertolongan Allah akan selalu menyertai langkahnya. Saat Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya, ia tiba di sebuah hutan lebat yang dikenal angker. Penduduk sekitar memperingatkan bahwa hutan itu dijaga oleh makhluk halus kiriman Ki Sejati. Namun, Sunan Kalijaga tetap melangkah dengan penuh keyakinan kepada Allah. Di tengah perjalanan, ia mulai merasakan aura mistis yang semakin kuat. Tiba-tiba, makhluk-makhluk gaib berbentuk bayangan besar muncul di hadapannya, mencoba menghalanginya dengan suara menggelegar. Makhluk-makhluk itu menyerang dengan kekuatan gaib yang sangat dahsyat, mencoba mengguncang keyakinan Sunan Kalijaga. Mereka menciptakan ilusi-ilusi menakutkan, seperti binatang buas dan kobaran api. Namun, Sunan Kalijaga tidak gentar. Ia berdiri tegak sambil melafalkan zikir dan doa, memohon perlindungan dari Allah. Cahaya dari kekuatan spiritualnya memancar, membuat makhluk-makhluk gaib itu kehilangan kekuatannya. Satu persatu mereka menghilang, tak mampu melawan energi doa yang begitu murni. Setelah berhasil melewati ujian ini, Sunan Kalijaga mengambil waktu sejenak untuk beristirahat di hutan tersebut. Ia bersyukur kepada Allah atas perlindungannya dan merasa semakin yakin bahwa dirinya berada di jalan yang benar. Dengan tekad yang semakin kuat, ia melanjutkan perjalanan menuju tempat tinggal Ki Sejati, siap menghadapi ujian berikutnya. Setelah keluar dari hutan angker, Sunan Kalijaga sampai di sebuah lembah yang tampak tenang. Namun, ia merasakan keanehan di tempat itu. Tidak lama kemudian, seorang pria tua mendekatinya dengan membawa peti besar berisi emas dan permata. Pria itu berkata bahwa harta ini adalah hadiah dari seorang dermawan, tetapi Sunan Kalijaga harus meninggalkan misinya melawan Ki Sejati untuk menerimanya. Sunan Kalijaga tersenyum dan menolak dengan lembut, menyadari bahwa ini adalah godaan yang dikirim untuk menguji kesetiaannya kepada Allah. Tidak berhenti di situ, muncul pula seorang wanita dengan kecantikan luar biasa. Wanita itu mencoba memikat Sunan Kalijaga dengan rayuan dan menawarkan kehidupan penuh kenikmatan jika ia mau menyerah. Namun, Sunan Kalijaga dengan tegas menolak. Ia berkata, "Ya, harta dan keindahan dunia hanya sementara, tetapi ridha Allah adalah segalanya." Dengan membaca doa-doa tertentu, ia membuat wanita itu menghilang. Ia tahu bahwa ini adalah bagian dari tipu daya Ki Sejati untuk melemahkan imannya. Godaan ini semakin meyakinkan Sunan Kalijaga bahwa pertarungannya bukan hanya melawan kekuatan fisik, tetapi juga melawan hawa nafsu dan ilusi duniawi. Ia berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan untuk terus fokus pada misinya.
Dengan hati yang semakin teguh, ia melanjutkan perjalanannya, yakin bahwa kemenangan sejati hanya akan datang dengan keimanan yang murni. Setelah menempuh perjalanan panjang, Sunan Kalijaga akhirnya tiba di desa yang menjadi pusat kekuasaan Ki Sejati. Desa itu terlihat sangat berbeda dari desa-desa lain yang ia lewati. Penduduknya tampak ketakutan, berjalan dengan kepala tertunduk, seolah-olah ada beban berat yang mereka pikul. Beberapa rumah bahkan tampak kosong, ditinggalkan oleh pemiliknya yang mungkin melarikan diri. Sunan Kalijaga mengumpulkan penduduk di sebuah lapangan kecil. Dengan suara lembut namun penuh wibawa, ia memberikan ceramah yang membangkitkan semangat mereka. Ia mengingatkan bahwa kezaliman tidak akan bertahan lama dan bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup dalam kedamaian. Ceramahnya menghidupkan harapan di hati rakyat, meskipun mereka masih takut pada Ki Sejati dan kekuatannya. Setelah berbicara dengan penduduk, Sunan Kalijaga memutuskan untuk menemui Ki Sejati secara langsung. Ia meminta seorang pemuka desa untuk mengantar pesannya kepada pendekar sakti itu, mengundangnya untuk berdialog secara damai. Meski sadar bahwa Ki Sejati mungkin akan menolak, Sunan Kalijaga tetap berharap pendekar itu mau membuka hati dan mendengarkan kebenaran. Pesan Sunan Kalijaga akhirnya sampai ke telinga Ki Sejati. Di istananya yang megah namun dipenuhi aura gelap, Ki Sejati tertawa sinis mendengar undangan tersebut. "Siapa dia yang berani menantangku? Apakah dia tidak tahu siapa aku?" dikatanya dengan suara lantang. Meskipun begitu, rasa penasaran membuatnya menerima undangan itu. Dengan penuh kesombongan, ia memerintahkan pengikutnya untuk menyiapkan pertemuan di sebuah lapangan terbuka di pinggir desa. Saat pertemuan berlangsung, Ki Sejati tampil dengan segala kemegahannya, mengenakan jubah hitam dengan keris pusaka terselip di pinggang. Sementara itu, Sunan Kalijaga berdiri tenang dengan pakaian sederhana. Sunan Kalijaga menyampaikan pesan damai, mengingatkan Ki Sejati akan dosa-dosanya dan mengajak pendekar itu untuk kembali ke jalan Allah. "Kekuasaan dan kekuatanmu di dunia ini hanya sementara. Tidak ada yang abadi kecuali ridha Allah," dikata Sunan Kalijaga dengan suara lembut namun penuh wibawa. Namun, Ki Sejati menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Ia merasa tersinggung dengan peringatan Sunan Kalijaga. "Kamu pikir bisa mengalahkanku dengan kata-kata? Aku adalah penguasa di sini. Tidak ada yang bisa menentangku, bahkan maut sekalipun," dikatanya dengan angkuh. Ia menantang Sunan Kalijaga untuk bertarung, menunjukkan bahwa kekuatannya tak tertandingi. Meski kecewa, Sunan Kalijaga menyetujui tantangan itu, tetapi dengan niat untuk meluruskan hati Ki Sejati, bukan untuk menjatuhkannya. Pertarungan dimulai dengan cepat. Ki Sejati menyerang dengan kecepatan luar biasa, memanfaatkan ilmu kanuragannya yang sangat kuat. Pukulan dan tendangannya mampu menghancurkan batu dan pohon di sekitarnya. Namun, Sunan Kalijaga menghindar dengan tenang, seolah tidak terpengaruh oleh amukan lawannya. Ia tidak membalas serangan-serangan itu, melainkan terus membaca doa-doa dalam hati, memohon perlindungan dan petunjuk dari Allah. Ki Sejati semakin geram melihat ketenangan Sunan Kalijaga. Ia mengeluarkan ilmu pamungkasnya, sebuah pukulan bertenaga gaib yang dikenal sebagai pukulan langit merah. Pukulan ini membuat tanah berguncang dan udara terasa panas. Namun, Sunan Kalijaga tetap tidak terpengaruh. Dengan kekuatan doanya, ia menciptakan perisai gaib yang memantulkan serangan tersebut, membuat Ki Sejati terkejut. Untuk pertama kalinya, pendekar sakti itu mulai merasakan keraguan. Di tengah pertarungan, Sunan Kalijaga kembali mencoba menyadarkan Ki Sejati. Ia berkata, kekuatanmu hanyalah pinjaman. Ilmu hitam yang kau gunakan akan membawamu pada kehancuran. Berhentilah sebelum terlambat." Namun, Ki Sejati menolak. "Aku tidak butuh nasihatmu, Wali," dikatanya sambil melanjutkan serangannya. Meski duel ini belum menghasilkan pemenang, Sunan Kalijaga yakin bahwa pertarungan ini adalah langkah awal untuk menghancurkan kesombongan Ki Sejati. Setelah duel pertama berakhir tanpa hasil, Sunan Kalijaga kembali ke sebuah tempat tenang untuk bermunajat kepada Allah. Ia merasa perlu memahami lebih dalam tentang sumber kekuatan Ki Sejati. Dalam doa dan perenungannya, Sunan Kalijaga mendapatkan petunjuk gaib. Ia melihat bahwa ilmu Rawarontek Ki Sejati tidak berasal dari kekuatan sejati, melainkan dari sebuah keris pusaka yang telah dimantrai dengan ilmu hitam. Keris ini menjadi sumber keabadian Ki Sejati, membuatnya kebal terhadap kematian. Petunjuk tersebut juga mengungkapkan kelemahan ilmu Rawarontek.
Kekuatan keris itu hanya bertahan selama hati pemiliknya dipenuhi dengan nafsu duniawi dan kesombongan. Jika Ki Sejati kehilangan keyakinan pada kekuatannya sendiri atau tersentuh oleh kebenaran, maka ilmu itu akan runtuh. Pengetahuan ini memberikan Sunan Kalijaga cara baru untuk menghadapi Ki Sejati, bukan melalui kekerasan, tetapi dengan menyentuh hatinya. Dengan tekad yang baru, Sunan Kalijaga memutuskan untuk melanjutkan perjuangannya. Ia tahu bahwa tugasnya bukan hanya mengalahkan Ki Sejati secara fisik, tetapi juga menyadarkannya dari jalan gelap yang telah ia tempuh. Sunan Kalijaga percaya bahwa kemenangan sejati adalah ketika seseorang kembali ke jalan Allah. Dengan keyakinan ini, ia bersiap untuk menghadapi pertarungan berikutnya. Setelah duel pertama, Ki Sejati tidak tinggal diam. Ia merasa harga dirinya sebagai pendekar sakti ternama telah direndahkan oleh Sunan Kalijaga. Dengan kemarahannya yang membara, ia mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menangkap Sunan Kalijaga. Ki Sejati juga memanggil bantuan dari makhluk gaib yang menjadi sekutunya untuk memastikan Sunan Kalijaga tidak memiliki kesempatan melawan. Ia ingin menunjukkan kekuatan absolutnya di hadapan rakyat yang mulai meragukan kehebatannya. Sunan Kalijaga, yang telah memahami rencana tersebut, tetap tenang. Saat serangan itu datang, ia memanfaatkan kekuatan doa dan zikir untuk melindungi dirinya. Anak buah Ki Sejati, meskipun jumlahnya banyak, tidak mampu menyentuhnya. Sebagian dari mereka malah mundur karena merasa ketakutan melihat aura kebijaksanaan yang memancar dari Sunan Kalijaga. Bahkan makhluk gaib yang dikirim untuk menyerangnya tak berani mendekat karena kekuatan spiritual Sunan Kalijaga jauh melampaui mereka. Setelah menggagalkan serangan itu, Sunan Kalijaga tidak membalas dengan kekerasan. Sebaliknya, ia berusaha menyadarkan para anak buah Ki Sejati. Ia berkata, "Janganlah kalian menjadi alat kezaliman. Setiap perbuatan memiliki balasannya, dan jalan kebenaran selalu terbuka bagi siapapun yang ingin kembali kepada Allah." Beberapa dari mereka tergerak hatinya, tetapi sebagian tetap setia kepada Ki Sejati, meskipun dihantui rasa takut. Merasa bahwa pertempuran melawan Ki Sejati semakin mendekati klimaks, Sunan Kalijaga memutuskan untuk meningkatkan doa dan munajatnya kepada Allah. Pada malam hari yang sunyi, ia mengasingkan diri di sebuah bukit kecil di luar desa. Di sana, ia mendirikan sholat malam dengan penuh kehusyukan, memohon pertolongan Allah agar diberikan kekuatan lahir dan batin untuk menghadapi ujian ini. Dalam doa panjangnya, Sunan Kalijaga memohon agar hati Ki Sejati dilunakkan, sehingga ia dapat melihat kebenaran dan kembali ke jalan yang benar. Ia menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah menghancurkan Ki Sejati, melainkan mengubahnya menjadi pribadi yang lebih baik. Sunan Kalijaga percaya bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah, asalkan diberi hidayah oleh Allah. Saat fajar menyingsing, Sunan Kalijaga merasa mendapatkan pencerahan. Ia merasa lebih tenang dan yakin bahwa pertolongan Allah sudah dekat. Dengan hati yang mantap, ia kembali ke desa, bersiap untuk menghadapi langkah-langkah terakhir dalam perjuangannya melawan Ki Sejati. Penduduk desa, yang melihat ketenangan Sunan Kalijaga, merasa semangat mereka bangkit kembali, dan mereka mulai percaya bahwa kemenangan atas kezaliman sudah di depan mata. Di sisi lain, Ki Sejati mulai merasakan kegelisahan yang tak biasa. Meskipun ia tetap sombong di hadapan rakyat dan anak buahnya, dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang berubah. Pertemuannya dengan Sunan Kalijaga meninggalkan bekas yang sulit diabaikan. Kata-kata Sunan Kalijaga tentang kekuatan Allah dan kefanaan dunia mulai mengganggu pikirannya, meskipun ia berusaha keras untuk mengabaikannya. Ki Sejati mulai dihantui oleh mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi-mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di atas jurang gelap, sementara suara lembut namun tegas memanggilnya untuk kembali ke jalan yang benar. Setiap kali ia mencoba melawan suara itu, ia merasa semakin lemah. Mimpi ini terus berulang setiap malam, membuatnya semakin gelisah. Ia bahkan mulai meragukan kekuatan ilmu rawa ronteknya, sesuatu yang selama ini ia anggap tak terkalahkan. Namun, kesombongan Ki Sejati masih terlalu kuat untuk membuatnya menyerah. Ia mencoba mengalihkan perhatiannya dengan latihan kanuragan dan menguatkan ilmu hitamnya. Tetapi semakin keras ia mencoba melawan perasaan itu, semakin besar pula kegelisahan yang ia rasakan. Dalam hati kecilnya, Ki Sejati mulai menyadari bahwa kekuatan yang ia banggakan tidak akan mampu melawan kehendak Allah. Setelah menyelesaikan doanya di tengah malam, Sunan Kalijaga merasa waktu untuk pertarungan akhir semakin dekat. Ia mengumpulkan penduduk desa untuk memberi mereka semangat terakhir sebelum menghadapi Ki Sejati. Pertarungan ini bukan hanya untuk melawan seorang pendekar sakti,
tetapi juga untuk membuktikan bahwa kebenaran akan selalu menang melawan kezaliman, jika tanya. Ia meminta mereka untuk terus berdoa kepada Allah agar diberi kemenangan, tetapi juga mengingatkan bahwa kemenangan sejati adalah perubahan hati Ki Sejati. Sunan Kalijaga kemudian mempersiapkan dirinya, baik secara fisik maupun spiritual. Ia menjalani puasa beberapa hari untuk membersihkan dirinya dari segala nafsu duniawi, memperkuat ikatan dengan Allah, dan memohon petunjuk untuk menghadapi segala kemungkinan. Meski ia tahu bahwa pertarungan ini akan sulit, ia yakin bahwa kekuatan spiritual dan keimanannya akan memberinya keunggulan. Ia juga meminta penduduk desa untuk menjauh dari arena pertarungan agar tidak menjadi korban jika kekuatan Ki Sejati meledak. Di sisi lain, Ki Sejati juga bersiap untuk pertemuan terakhir ini. Dengan penuh kesombongan, ia mengasah keris pusakanya dan memperkuat ilmu rawaronteknya melalui ritual-ritual gelap. Ia merasa bahwa kemenangan sudah di tangannya. Meski begitu, kegelisahan di hatinya semakin kuat, membuatnya sering kehilangan konsentrasi. Ia tidak menyadari bahwa inilah awal dari keruntuhan keyakinannya terhadap kekuatan gelap yang selama ini ia andalkan. Pertarungan akhir diputuskan berlangsung di puncak sebuah gunung yang dianggap sakral oleh penduduk sekitar. Puncak itu dikelilingi oleh awan tebal, menciptakan suasana yang mencekam. Sunan Kalijaga tiba lebih dulu, berlutut dalam doa terakhir sebelum pertarungan dimulai. Ia memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepadanya, bukan hanya untuk mengalahkan Ki Sejati, tetapi juga untuk menyentuh hati pendekar itu agar mau bertobat. Tidak lama kemudian, Ki Sejati muncul dengan penuh kemegahan. Ia membawa keris pusakanya yang memancarkan aura gelap. Dengan suara lantang, ia menantang Sunan Kalijaga untuk bertarung tanpa banyak bicara. "Kita selesaikan ini sekarang. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak terkalahkan," ia teriaknya. Sunan Kalijaga hanya tersenyum, lalu berkata, "Ya, aku tidak di sini untuk mengalahkanmu, Ki Sejati. Aku di sini untuk menyelamatkanmu dari dirimu sendiri." Pertarungan pun dimulai. Ki Sejati menyerang dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, tetapi Sunan Kalijaga tetap tenang, menghindari setiap serangan dengan gerakan lembut namun penuh presisi. Sambil bertarung, Sunan Kalijaga terus melantunkan doa, menciptakan aura cahaya yang semakin lama semakin kuat. Serangan-serangan Ki Sejati mulai kehilangan daya, dan ia merasa kekuatannya melemah. Meski begitu, ia tidak menyerah, terus mencoba menghancurkan Sunan Kalijaga dengan seluruh ilmu yang dimilikinya. Dalam pertarungan tersebut, kekuatan spiritual Sunan Kalijaga mulai memuncak. Ia menggunakan doa-doanya untuk menetralkan serangan Ki Sejati yang penuh dengan energi gelap. Setiap kali Ki Sejati melancarkan jurusnya, cahaya dari Sunan Kalijaga memantulkan serangan itu kembali ke sumbernya. Ki Sejati mulai panik. Ia merasa bahwa ilmu hitam dan kekuatannya yang selama ini ia banggakan tidak lagi efektif. Sunan Kalijaga terus berbicara di tengah pertarungan. "Kekuatanmu bukan berasal dari dirimu, Ki Sejati. Itu hanya pinjaman dari makhluk yang memanfaatkan kesombonganmu. Lepaskan nafsu dan kebencianmu, dan kau akan menemukan kekuatan yang sejati, yaitu ridha Allah." Kata-kata itu menembus hati Ki Sejati, membuatnya semakin bimbang. Ia mulai meragukan ilmu rawaronteknya, dan keraguan itu perlahan melemahkan kekuatannya. Melihat celah ini, Sunan Kalijaga memusatkan energinya dalam satu doa yang sangat kuat. Cahaya yang dipancarkannya begitu terang hingga menutupi puncak gunung. Ki Sejati terjatuh, kehilangan kendali atas keris pusakanya. Saat keris itu terlepas dari tangannya, Ki Sejati merasakan kekuatannya lenyap seketika. Ia terduduk di tanah, tubuhnya bergetar, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan ketakutan yang nyata. Setelah kekuatannya lenyap, Ki Sejati terduduk lemah di tanah. Seluruh tubuhnya terasa berat, seolah semua energi yang ia miliki telah diambil. Keris pusaka yang menjadi sumber kekuatannya kini tergeletak jauh darinya, tidak lagi memancarkan aura gelap yang selama ini ia andalkan. Dengan suara bergetar, Ki Sejati berkata, "Ya, apa yang telah kau lakukan padaku, Sunan? Mengapa aku merasa begitu kosong?" Sunan Kalijaga mendekatinya dengan lembut, lalu berkata, "Ya, aku tidak menghancurkanmu, Ki Sejati. Aku hanya membebaskanmu dari belenggu yang selama ini kau kira sebagai kekuatan." Ki Sejati menundukkan kepala, air matanya mulai menetes. Untuk pertama kalinya, ia merasakan penyesalan yang mendalam atas semua perbuatannya. Ia teringat akan masa lalunya,
bagaimana kesombongan dan nafsu kekuasaan membawanya ke jalan gelap. Aku telah menyakiti banyak orang. Aku telah membiarkan diriku dikuasai oleh keserakahan, katanya dengan suara lirih. Sunan Kalijaga menepuk bahunya dengan lembut dan berkata, penyesalan adalah langkah pertama menuju taubat. Allah selalu membuka pintu maaf bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin kembali. Malam itu, di puncak gunung, Ki Sejati bersujud untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dengan bimbingan Sunan Kalijaga, ia melafalkan doa-doa taubat, memohon ampunan atas segala dosa dan kezaliman yang telah ia lakukan. Sunan Kalijaga mengingatkan bahwa perjalanan menuju kebaikan tidaklah mudah, tetapi selama Ki Sejati memiliki tekad untuk berubah, Allah akan selalu menuntunnya. Penyesalan ini menjadi awal baru bagi Ki Sejati, seorang pendekar sakti yang akhirnya menyadari kelemahannya sebagai manusia. Kabar tentang kekalahan dan taubat Ki Sejati segera menyebar ke seluruh desa. Penduduk yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai merasa lega dan berani keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di balai desa untuk mendengar langsung dari Sunan Kalijaga tentang apa yang telah terjadi. Dengan penuh kebijaksanaan, Sunan Kalijaga menjelaskan bahwa kemenangan ini bukanlah karena kekuatannya, melainkan karena izin dan pertolongan Allah. Ia juga meminta penduduk untuk memaafkan Ki Sejati yang telah berbuat zalim kepada mereka. Ki Sejati, yang kini tampil sederhana tanpa jubah dan keris pusakanya, berdiri di hadapan penduduk desa dengan kepala tertunduk. Dengan penuh penyesalan, ia meminta maaf atas semua dosa dan penderitaan yang telah ia timpakan. Aku tidak meminta kalian untuk melupakan, tetapi aku memohon kesempatan untuk menebus kesalahanku, katanya dengan suara tulus. Beberapa penduduk yang awalnya ragu mulai tergerak oleh ketulusan Ki Sejati, dan satu persatu mereka mengulurkan tangan untuk memaafkannya. Di bawah bimbingan Sunan Kalijaga, Ki Sejati mulai membantu penduduk membangun kembali desa yang telah hancur. Ia juga menyerahkan sisa hartanya untuk kesejahteraan rakyat, sebagai bentuk penebusan atas perbuatannya. Desa yang sebelumnya diliputi oleh aura gelap kini mulai hidup kembali. Suasana penuh kedamaian dan harapan kembali hadir, menguatkan keyakinan bahwa kebaikan akan selalu menang atas kejahatan. Setelah tugasnya selesai, Sunan Kalijaga bersiap meninggalkan desa. Penduduk mengantarnya dengan rasa syukur dan haru, menganggapnya sebagai pahlawan yang telah mengembalikan kedamaian ke desa mereka. Namun, Sunan Kalijaga menolak dianggap sebagai pahlawan. Aku hanyalah perantara dari kehendak Allah. Kalianlah yang kini harus menjaga kedamaian ini dengan hidup dalam kebenaran dan keimanan, pesannya sebelum melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Ki Sejati memutuskan untuk mengabdikan hidupnya sebagai pelayan masyarakat. Ia meninggalkan ilmu kanuragan dan kekuatan gelap yang selama ini menjadi kebanggaannya. Sebagai gantinya, ia belajar dari Sunan Kalijaga tentang ajaran Islam dan mulai mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada penduduk desa. Perubahan Ki Sejati menjadi bukti nyata bahwa tidak ada hati yang terlalu keras untuk dilembutkan oleh hidayah Allah. Kisah Sunan Kalijaga dan Ki Sejati menjadi legenda yang dikenang oleh penduduk desa dan sekitarnya. Ini bukan hanya kisah tentang pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, tetapi juga tentang kekuatan taubat dan pengampunan. Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanannya, menyebarkan ajaran Islam dengan kebijaksanaan dan cinta, meninggalkan jejak abadi di hati mereka yang pernah bertemu dengannya. Dengan penuh rasa syukur, ia terus menjalankan tugasnya sebagai wali, membawa cahaya kebenaran ke seluruh pelosok tanah Jawa. Penduduk desa yang tadinya penuh rasa takut kini mulai kembali ke kehidupan normal. Mereka menyaksikan perubahan luar biasa pada Ki Sejati yang dulunya merupakan ancaman terbesar bagi mereka. Dalam hati, mereka masih ada keraguan, apakah perubahan ini benar-benar tulus? Namun, waktu membuktikan bahwa ketulusan hati Ki Sejati mulai mengakar. Ia bekerja keras membantu desa yang pernah ia hancurkan, memperbaiki rumah-rumah yang rusak, dan mendamaikan hati mereka yang ia sakiti.